Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya, selaku moderator, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Lydia Livi, NIM 2023807009, Prodi TPG. Baik, pada kesempatan berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk memperkenalkan diri mereka dan akan mempresentasikan materi yang akan kami bahas. Perkenalkan, nama lengkap saya Agnes Bupu, NIM 202380, Prodi Teknologi Pangan. Saya akan mempresentasikan materi bab 1 ruang lingkup teknologi pengolahan hasil hortikultur. 1.1 Pendahuluan. Tanaman hortikultura merupakan salah satu tanaman yang menunjang pemenuhan gizi masyarakat sebagai sumber vitamin, mineral, protein, serat pangan, dan karbohidrat. Rata-rata konsumen sayuran per kapita pada tahun 1993 sampai 2011 naik sebesar 1,42% per tahun. Begitu pula konsumsi per kapita buah-buahan naik lebih besar lagi, yaitu sebesar 3,93% per tahun. Deskripsi singkat. Teknologi pengolahan hasil hortikultura adalah cara, metode, atau teknik yang digunakan dalam menangani hasil hortikultura yang telah dipanen agar kerusakan pasca panen menurun masa simpan dalam keadaan segar maupun olahan menjadi lebih lama, mutu lebih baik, penampilan dalam keadaan segar lebih menarik, dan penanganan oleh konsumen lebih mudah, serta mengolah hasil hortikultura menjadi produk bernilai jual lebih tinggi dan nilai segarnya selain dari produk konsumsi. Pada saat panen dan pasca panen, hasil hortikultura dapat mengalami kerusakan fisik, misalnya karena tergores, sobek, memar, benturan, dan jatuh. Kerusakan fisiologi juga akan terjadi karena reaksi biokimia di dalam sel dan jaringan, sehingga terjadi perubahan-perubahan pada warna, tekstur, dan rasa berat. Bahan dapat berkurang karena penguapan air dari bahan. 1.1.2 Relevansi singkat. Jika penanganan dan pengolahan pangan didefinisikan sebagai semua perlakuan terhadap pangan mulai dari tempat asalnya sampai saat dikonsumsi, maka lebih dari 95% bahan pangan kita diolah. Kebanyakan bahan pangan tidak sepenuhnya dapat diterima dan harus dipangkas dan dimasuk untuk membuat lebih lezat dan bergizi. Sebagian besar bahan pangan tidak mantap dan harus dingin, dipasteurisasi, didinginkan, dibekukan, dihidrisasi, dan dikemas agar dapat disimpan dan diangkut ke konsumen. Namun ternyata zat gizi dan dapat rusak ketika makan diolah karena kepekaannya terhadap berbagai pengaruh lingkungan, waktu, teknik penanganan, dan kombinasinya. Oleh karena penting bagi mahasiswa untuk mengetahui jenis-jenis pengolahan yang sesuai dengan sifat bahan pangan hortikultura itu sendiri, agar zat gizinya terkandung dalam bahan pangan semaksimal mungkin dipertahankan tetap bertahan ketika makanan tersebut dikonsumsi oleh manusia. 1.2 Pengertian dan fungsi teknologi hortikultura. Hortikultura merupakan salah satu subsektor dalam sektor pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Indonesia memiliki aneka produk hortikultura dengan ragam dan yang memungkinkan bagi upaya pengembangan buah, sayuran, dan bunga. Hasil tanaman hortikultura mempunyai sifat khusus antara lain
Titik 2. 1. Mudah atau cepat busuk, perisabet, bisa disimpan, tetap perlakuan khusus, misalnya dapat suhu rendah 4 derajat Celcius atau pelapisan lilin karena dipanen dalam bentuk segar sejak panen sampai besar, memerlukan penanganan secara cemat dan efisien karena akan mempengaruhi kualitas dan harga. 2. Memiliki nilai estetika, jadi harus memenuhi keinginan masyarakat umum. Keadaan ini sangat sulit karena tergantung pada cuaca dengan hama dan penyakit, namun dengan biaya tambahan kualitas itu dapat 3. Produk umumnya musiman, beberapa di antara tidak tersedia sepanjang tahun. 4. Memerlukan volume ruang yang besar, menyebabkan ongkos angkut menjadi besar dan harga pasar yang tinggi. Harga produk ditentukan oleh kualitas, bukan. 5. Memiliki daerah penanganan yang sangat spesifik atau menuntut secara sederhana. Fungsi utama tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu titik 2. 1. Fungsi penyediaan pangan sebagai penyediaan vitamin, mineral, serat, dan senyawa lainnya untuk pemenuhan gizi. 2. Fungsi ekonomi, umumnya komoditas tanaman hortikultura memiliki nilai ekonomi yang tinggi, menjadi sumber pendapat petani, pedagang, kalang industri, dan lain-lain. 3. Fungsi kesehatan, hal ini ditunjukkan oleh manfaat komoditas biofarma untuk mencegahkan dan mengobati berbagai macam penyakit. 4. Fungsi sosial dan budaya, hal ini ditunjukkan oleh peran komoditas hortikultura sebagai salah satu unsur keindahan dan kenyamanan lingkungan. Bahan ajatak penghasil hortikultura. 4. 1.2 Pengolahan tanaman hortikultura. Berdasarkan jenis komoditas, diusahakan tanaman hortikultura dibagi atas beberapa disiplin ilmu yang lebih spesifik, antara lain yaitu bagian dari hortikultura yang mempelajari budaya tanaman, pemologi, yaitu bagian dari ilmu hortikultura yang mempelajari budaya tanaman buah-buahan, yaitu bagian dari ilmu hortikultura mempelajari pengembangan tanaman hias, landscape hortikultura, yaitu bagian dari ilmu hortikultura yang mempelajari pemanfaat tanaman, terutama tanaman hias, dalam penaatan lingkungan, yaitu bagian dari hortikultura yang menjadi budaya lebih. Berdasarkan kegunaan tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi tanaman hortikultura yang dikonsumsi, yakni sayuran, buah-buahan, dan tanaman hortikultura yang tidak dikonsumsi, yaitu tanaman hias. 1. Klasifikasi tanaman sayuran. Pada tanaman sayuran sebenarnya banyak tipe klasifikasi yang tersedia, namun tipe klasifikasi berikut merupakan tipe klasifikasi yang paling banyak dipakai serta yang paling mudah dimengerti, yaitu klasifikasi berdasarkan sistematika botani dan klasifikasi berdasarkan bagian yang dapat dikonsumsi. A. Klasifikasi botani. Klasifikasi tanaman botani tidak ubahnya seperti tanaman-tanaman lain. Pada umumnya, gambaran umum klasifikasi botani tanaman sayuran adalah sebagai berikut. Definisi alga dan jamu Pteridophyta. Definisi lumut dan kerakap Bryophyta. Ofisia pakuan. Definisi tumbuhan berbiji Spermatophyta. Sayuran dan buah-buahan setelah dipanen akan mengalami baik secara
kuantitatif maupun secara kualitatif yang akan berdampak negatif, seperti penurunan harga. Susu setelah panen meliputi susu visi, susu mutu, dan susu gizi. 1. Susu visi. Susu visi terjadi pada sayuran dan buah-buahan, terutama mengalami transpirasi cepat sehingga layu dan berakibat bobotnya berkurang susu bagian yang dapat dimakan, dapat disebabkan serangan jamur, bakteri maupun dampak dari proses respirasi. 2. Susu mutu. Susu mutu yaitu terjadi kemunduran mutu dan sayuran dan buah-buahan. Misalnya sayuran hijau berubah menjadi berwarna kuning atau daunnya rontok. Contohnya lain misalnya buah-buahan bertekstur lunak apabila tidak segar dikonsumsi berubah menjadi sangat lunak dan berair, busuk. Contoh yang lain lagi adalah cita rasa buah-buahan matang adalah manis dan sedikit asam, tetapi karena terlalu matang terjadi asam dan berbau alkohol dan tidak berbasa manis. Faktor yang menyebabkan mutu antara lain karena luka mekanis, misalnya terpotong, pecah, memar. 3. Susu gizi. Susu gizi terjadi pada sayuran dan buah-buahan, misalnya buah-buahan mengandung vitamin C dan vitamin A. Karena pengaruh cahaya maka terjadi oksidasi sehingga kandungan vitamin C dan A turun. Berdasarkan fakta tersebut, maka dilakukan desertifikasi pengolahan sayuran dan buah-buahan. Oleh karena itu, teknologi pengolahan sayur-sayuran dan buah-buahan bertujuan agar sayur-sayuran dan buah-buahan tahan lama disimpan sehingga pada saat tidak musim dan tersedia di pasaran. Bab 2. Mutu gizi produk hortikultura segar dan olahan. 2.1 Pendahuluan. Penanganan pasca panen sering disebut juga sebagai pengolahan primer, merupakan istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi segar atau untuk persiapan pengolahan berikut. Umumnya perlakuan tersebut tidak mengubah bentuk penampilan dan penampakan ke dalam, termasuk berbagai aspek dari pemasaran dan distribusi. Kriteria sayuran dan buah-buahan siap panen sebagai berikut. 1. Secara visual. Secara visual, buah siap panen adalah jika warna kulit berubah menjadi kuning, misalnya buah pepaya, buah pisang siap panen. Jika salah satu buah dalam salah satu sisir pisang kulit berubah dari warna hijau menjadi kuning, pemanenan juga dapat berdasarkan besarnya buah, misalnya buah alpukat 200-400 gram. Secara visi, jika buah muda pasca dari tangkai tanamannya, maka buah tersebut setelah dilakukan pemanenan, misalnya buah durian, belimbing, dan sawo. Selain itu, dapat dibentuk dengan mengukur berat jenis buah-buahan yang mempunyai berat jenis lebih dari 1 berarti tenggelam, umumnya menunjukkan buah sudah masa. 4. Waktu umur buah. Umur buah dapat dihitung akan terjadi penyeburukan bunga sampai siap panen, misalnya buah jeruk 9 bulan, pepaya sampai 12 bulan, pisang 3 bulan, dari 4-5 bulan, dan nangka 8 bulan. Saat penutup buah-buahan yang baik adalah pada saat buah masa. Buah-buahan yang akan dikirim ke luar daerah maka dipanen sebelum waktu panen karena selama perjalanan akan mengalami proses pematangan. Pematangan juga berdasarkan pemerintahan pasar, misalnya pisang
Untuk bahan pembuatan keripik dipanen lebih awal dibandingkan pisang yang akan dikonsumsi segar. Jenis-jenis pemanasan. Pemanasan dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan. Pemanasan yaitu A. Penggorengan, B. Pemanggangan, C. Perebusan, D. Pengukusan, dan E. Radiasi gelombang pendek. Penggorengan. Penggorengan adalah proses pemanasan dengan menggunakan media minyak nabati, yaitu nabati atau minyak hewani, karena bahan tercelup di dalam cairan minyak dengan suhu atas 140 derajat Celcius yang jauh di atas titik didih air bahan, maka proses pindah panas berlangsung cepat sehingga bahan mantak dengan cepat serta dapat menjadi kering dan renyah. Dengan demikian, penggorengan bermanfaat ganda, yaitu untuk memanaskan bahan sehingga diperoleh karakteristik tertentu dari produk dan juga untuk mengeringkan produk. Pemanggangan. Pemanggangan adalah pemanasan bahan dengan menggunakan udara panas mulai dari suhu sekitar 120 derajat Celcius sampai suhu mendekati 200 derajat Celcius dengan menggunakan oven atau dengan panas yang lebih tinggi dengan sumber panas bara atau api pembakaran gas dan kayu. Pemanggangan juga menyebabkan bahan menjadi matang dan dapat mengeringkan bahan jika dilakukan relatif lama. Perebusan. Perebusan merupakan proses pengolahan yang paling umum dilakukan di rumah tangga, restoran, jas bogan, hotel, dan industri pangan. Pada perebusan digunakan media air sebagai media pengantar panas. Air tersebut dapat berupa air yang ditambahkan dari luar, tetapi dapat juga dari air yang berasal dari bahan sendiri. Pemanasan ini bertujuan untuk memanaskan bahan sehingga bahan menjadi matang dengan karakteristik tertentu yang dikehendaki. Tujuan lain adalah untuk mematikan mikroba dan parasit yang mungkin terdapat pada bahan sehingga bahan menjadi aman bagi kesehatan bila dikonsumsi. Pengukusan. Pengukusan adalah pemanasan bahan dengan menggunakan uap panas. Biasa uap panas yang digunakan bersuhu 100 derajat Celcius atau lebih untuk keperluan membunuh mikroba pada bahan yang dikemas secara aseptis atau untuk mempercepat pelunakan jaringan bahan dengan cara pemanasan. Digunakan pemanasan dengan uap panas dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Yang kedua, deskripsi singkat. Penguapan dan proses pengeringan pada umumnya melibatkan penambahan kelor pada bahan pangan dan penghilangan lembab dalam bentuk air. Dalam banyak hal, suhu pengolahan di atas suhu kamar, tetapi di bawah suhu yang digunakan untuk pensterilan sebagaimana akan ditunjukkan nanti. Terdapat berbagai proses untuk menghasilkan produk kering atau produk pekat. Seperti proses mempunyai keuntungan tersendiri dibandingkan proses produksi lainnya. Untuk setiap proses ada kiasan kondisi pengolahan yang akan mempengaruhi potensi zat gizi dan produk olahan. Yang ketiga, proses penguapan kadar air. Yang pertama, pemekatan. Pemekatan adalah sebagai dari proses produksi buah pekat, bubur, buah, selai, sup, dan pasta. Sejauh ini, penguapan adalah metode yang paling lazim digunakan untuk mengurangi kadar air. Yang kedua, keuntungan nyata produk pekat adalah berkurangnya bobot dan volume. Melalui pengolahan tambahan lain, jika produk harus dikeringkan setelah dipekatkan. Penguapan. Sejauh ini, penguapan adalah metode paling umum untuk memekatkan produk bahan pangan cair. Proses ini dipandang sebagai pendidih air yang sederhana pada suhu yang keragamannya bergantung pada produk dan prosesnya.
karena air memerlukan sekitar 2.200 BTU per kilogram untuk menguapkan kalor. Harus dipasok kepada cairan selama penguapan. Yang ketiga, pemekatan beku. Dalam proses ini, cairan dibekukan dengan kondisi yang terkendali untuk menghasilkan kristal es yang besar. Kemudian, es ini dipisahkan dari pekatan. Sisanya, proses ini dilakukan pada suhu rendah di bawah titik beku cairan karena proses ini bersuhu rendah diharapkan retensi zat gizi pada produk yang dipekatkan. Dengan pembekuan mendekati 100%, satu-satunya kemungkinan susut adalah jika ada zat terlarut yang tinggal bersama es atau cairan yang melekat pada es. Yang 3.2, dehidrasi. Dalam kebanyakan jenis pengeringan, kalor atau panas diberikan kepada bahan, pangan, dan air dalam bentuk uap kemudian dibuang. Metode pemberian kalor serta pemindahan uap dan produk adalah dasar keragaman dari berbagai teknik pengeringan. Manisan buah dan beberapa satu-satunya kemungkinan susut adalah jika ada zat terlarut yang tinggal bersama es atau cairan yang melekat pada es. Yang 3.2, dehidrasi. Dalam kebanyakan jenis pengeringan, kalor atau panas diberikan kepada bahan, pangan, dan air dalam bentuk uap kemudian dibuang. Metode pemberian kalor serta pemindahan uap dan produk adalah dasar keragaman dari berbagai teknik pengeringan. Manisan buah dan beberapa bebijian ditebarkan di bawah terik matahari. Energi yang dipancarkan matahari adalah kalor yang digunakan untuk menguapkan air. Penguapan berlangsung baik dalam udara panas dan kering. Bab 4. Pengolahan suhu dingin pada produk hortikultura. 4.1 Pendahuluan. Proses pembekuan atau perlakuan pembekuan, gudangan beku, dan pencairan dilakukan dengan benar. Metode ini dianggap yang baik dalam pengawetan jangka panjang dibandingkan retensi strobitsenarisium dan zat gizi. Tetapi proses pembekuan bukanlah proses yang sempurna, karena proses yang terjadi pada produk hortikultura merupakan proses untuk produksi setengah jadi, sehingga masih banyak penanganan yang perlu dilakukan sampai produk tersebut bergantung pada bahan pangan. 4.1 Deskripsi singkat. Pendekatan yang diambil dalam bab ini adalah meringkas susut zat gizi yang terjadi pada golongan pangan penting dan berbagai tahap proses pembekuan. Walaupun sebagian besar pustaka penting telah ditelaah, tidak banyak tulisan. Yang kedua, penyajian. Dalam mempertimbangkan berbagai data yang disajikan dalam bab ini, yang pertama, gizi beragam bergantung pada tahap proses pembekuan yang dibahas. Misalnya, susut dalam pengukusan didasarkan pada selisih kadar produk yang telah dikukus dengan produk segar. Yang kedua, susut diakibatkan pembekuan didasarkan pada selisih kadar zat gizi antara produk kukus beku tak disimpan dengan produk kukus tak dibekukan. Pengaruh zat gizi selama pembekuan. Yang pertama, beberapa peneliti mengatakan bahwa susut vitamin C selama pembekuan tidak berarti susut zat gizi selama dan sesudah pencairan kebekuan. Keterangan mengenai susut gizi dari buah selama pencairan kebekuan hampir tak ada, dan keterangan yang sedikit hanya berkaitan dengan vitamin C. Bab 5.
Pengolahan dengan penambahan senyawa kimia. Pendahuluan. Zat tambahan banyak digunakan dalam dunia pengolahan pangan selain sebagai pengawet, juga bertujuan meningkatkan sifat organoleptik dari produk bahan pangan itu sendiri. Karena itu, di perlakuan kimia dan fisika yang sebelumnya diterapkan dengan keras telah diubah menjadi sangat ringan, sehingga mengurangi pengaruh terhadap penyusutan mutu gizi. Deskripsi singkat. Zat tambahan dipergunakan manusia sebagai salah satu metode pengawetan pangan yang pertama dan masih dipergunakan secara luas untuk mengawetkan berbagai macam makanan. Penyajian. Pada proses pengolahan pangan, seringkali ditambahkan bahan-bahan kimia, baik alami maupun sintetis. Penambahan bahan-bahan kimia tersebut terkadang merupakan faktor krusial seperti penambahan garam, asam, dan gula, atau hanya merupakan bahan tambahan makanan saja seperti penambahan antioksidan. Proses penambahan bahan-bahan kimia tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi selama proses pengolahan. Penggaraman. Natrium klorida adalah komponen bahan pangan yang tak dapat diabaikan. Ada konsentrasi yang rendah, zat ini memberikan sumbangan besar pada cita rasa. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, garam menunjukkan kerja bakteriostatik yang penting. Konsentrasi yang paling sering digunakan adalah yang berkenaan dengan persyaratan organoleptik. Penggulaan. Gula digunakan pada berbagai produk makanan. Selain memberikan rasa manis, gula dalam konsentrasi tinggi berperan sebagai pengawet. Konsentrasi gula yang tinggi sampai 70% sudah dapat menghambat pertumbuhan mikroba perusak makanan. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi atau pembahasan materi tentang penanganan produk hortikultur dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.